Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rusakila dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama, pentingnya pengembangan sistem evaluasi pembelajaran. Yang kedua, keefektifan penilaian autentik. Yang terakhir, peran dan tanggung jawab seorang pendidik. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu pentingnya pengembangan sistem evaluasi pembelajaran. Pentingnya pengembangan sistem evaluasi pembelajaran itu terbagi menjadi 3, yaitu pentingnya bagi siswa, yang selanjutnya bagi orang tua, dan yang ketiga yaitu penting bagi guru. Kita jelaskan dulu yang pertama, yaitu pentingnya evaluasi pembelajaran bagi siswa. Bagi siswa, evaluasi digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan dalam mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, hasil bagi siswa yang memuaskan. Jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan, tentunya kepuasan ini ingin dicapai kembali pada waktu yang akan datang oleh siswa tersebut. Nah, yang kedua, hasil bagi siswa yang tidak memuaskan. Jika siswa tidak memperoleh hasil yang tidak memuaskan, maka pada kesempatannya akan datang dia akan memperbaikinya untuk mendapatkan keberhasilan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pentingnya evaluasi pembelajaran bagi orang tua. Pentingnya kemajuan belajar anak, yaitu yang selanjutnya pentingnya membimbing kegiatan belajar anak. Lalu yang terakhir, pentingnya menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai kemampuan anak. Yang terakhir yaitu pentingnya evaluasi pembelajaran bagi guru. Bagi guru, evaluasi dapat mengetahui siswa manakah yang menguasai pembelajaran dan yang belum menguasai pembelajaran. Yang selanjutnya, guru dapat mengetahui ketetapan metode yang digunakan dalam menyajikan bahan pelajaran tersebut. Lalu, guru dapat mengetahui apakah tujuan dan materi pelajaran yang telah disampaikan itu dikuasai siswa ataukah belum dikuasai. Adapun contoh dampak positif dari sistem evaluasi yang baik yaitu setelah dilakukannya evaluasi pembelajaran, siswa dapat mengukur kemampuan dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran dapat meningkatkan interaksi antara guru dan siswa melalui tanya jawab lisan. Dengan adanya evaluasi pembelajaran, murid menjadi tahu letak kekurangan dalam memahami materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu manfaat penilaian autentik. Penilaian autentik berorientasi kepada penilaian proses pembelajaran. Dengan demikian, melalui penilaian autentik, guru akan dapat
mengetahui di mana kelebihan dan kelemahan dari siswa. Penilaian autentik juga dapat menggambarkan pencapaian seseorang siswa dalam pembelajaran berupa gain atau kemajuan belajar, tidak sekedar angka-angka yang dinyatakan di rapor saja. Penilaian dan hasil yang lebih autentik akan meningkatkan proses belajar mengajar. Siswa lebih jelas mengetahui kewajiban-kewajiban mereka untuk menguasai tugas-tugas yang diberikan, dan guru yakin bahwa hasil-hasil penilaian itu bermakna dan berguna untuk meningkatkan pengajaran. Jadi penilaian autentik membahas apa yang sebenarnya diajarkan dan dipelajari. Penilaian harus berkaitan erat dengan kurikulum, perencanaan, dan hasil akademik. Jadi penilaian autentik itu relevan dan berkaitan erat dengan apapun yang dinilai, sedangkan penilaian tradisional adalah bentuk tes standar yang telah digunakan di kelas selama bertahun-tahun. Contohnya adalah soal pilihan ganda, pengisian kekosongan tes jawab, dan lain sebagainya. Penilaian tradisional secara teratur dibandingkan dengan penilaian autentik yang diarahkan untuk menguji siswa di dunia nyata dan menggunakan pengalaman sebagai bagian dari proses penilaian. Adapun contohnya yaitu ketika kita sebagai guru lalu menilai dengan penilaian autentik, kita bisa secara langsung menilai sejauh mana murid tersebut menguasai materi yang sudah disampaikan oleh guru, melihat secara langsung bagaimana kemampuan murid tersebut. Tetapi jika kita menggunakan penilaian tradisional, contohnya kita memberikan soal pilihan ganda, lalu si murid tersebut mengisi soal tersebut, bisa saja si murid menjawab secara acak dan mengandalkan keberuntungan saja tanpa dia benar-benar menggunakan kemampuan tersebut, kemampuan dari benar-benar kemampuannya. Yang terakhir yaitu tanggung jawab pendidik dalam proses evaluasi pembelajaran. Jadi tanggung jawab pendidik yaitu untuk memberikan nilai kepada peserta didik. Lalu yang seterusnya yaitu untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini disebabkan dalam evaluasi pembelajaran terdapat tes sehingga dapat dipakai untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Tingkat keberhasilan setelah sudah diketahui maka dapat dipakai untuk tindak lanjut dari kegiatan guru dalam kelas. Selanjutnya, tanggung jawab guru juga untuk menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru tersebut. Lalu tanggung jawab guru juga untuk mengetahui efisiensi waktu dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu untuk menentukan manfaat tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan saya kali ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.